firman Tuhan hari ini pada perayaan Paskah. Judul khotbah saya adalah kemenangan terbesar. Bukan kemenangan besar, tapi ada terbesar. Dalam bahasa Inggris ada 3 tingkatan. Ya, saya agak lupa apa istilahnya. Ingat nggak, Yos? Good, better, best. Nah, itu perbandingan. Yang saya ingat ada superlatif gitu ya. Jadi ada 3 tingkatan. Good itu bagus, baik. Better itu lebih bagus, lebih baik. Jadi di atas good, di atas bagus. Ada better, lebih baik, lebih bagus. Tapi masih ada satu lagi, tingkat tertinggi. Namanya best, terbaik, paling baik. Nah, jadi menang bagus, tapi lebih dari pemenang dan paling menang, itu beda, ya. Nah, khotbah hari ini bukan kemenangan besar, tapi kemenangan terbesar. Nah, pang besarna dalam bahasa Sunda ya, pang besarna. Yang paling besar. Oke. Memperingati dan merayakan Paskah, kita akan baca dulu Matius 28. Matius 28. Ayat 1 sampai 10. Judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus. Saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua. Begitu bergantian ya. Oke. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bergantian. Saya baca yang pertama, saudara baca kedua, saya ketiga dan seterusnya. Sudah ketemu? Oke, saya mulai ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu dan memulihkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan benda-benda itu ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Sama-sama ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Haleluya, puji Tuhan. Di ayat 6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Tuhan Yesus tidak lagi dalam kuburan sebagai jenazah, sebagai mayat, tidak ada. Terbaring kaku, tak berdaya, tidak. Kuburan sudah kosong. Kemana Yesus? Dicuri, dibawa pergi mayatnya, jenazahnya? Tidak. Tapi dia telah bangkit. Bangkit dari kematian. Tanggal 26, sebelumnya 26, tanggal 21 Indonesia melawan Vietnam sepak bola. Ya, Indonesia menang 1-0. Bersukacita. Mainnya di Jakarta, stasiun utama Gelora Bung Karno. Ya.
bersukacita. Kenapa? Kita bisa mengalahkan Vietnam. Selama ini Vietnam selalu atau sering mengalahkan kita. Tapi kali ini kita menang. Mau 1-0 juga nggak apa-apa. Yang penting menang. Nah, apakah kemenangan ini kemenangan terbesar? Tidak. Cuma menangnya 1-0. Ya. Selisihnya cuma 1. Tetap menang. Tapi ini bukan kemenangan terbesar. Beberapa hari kemudian, pertandingan leg kedua diadakan di mana? Di Vietnam. Di kandangnya lawan. Di hadapan puluhan ribu rakyat Vietnam. Di stadion yang angker. Kenapa? Kurang lebih 20 tahun Indonesia nggak pernah menang di stadion ini. Kalau nggak salah nama stadionnya Van Dien. Ya. Jadi ada beban 20 tahun Indonesia nggak pernah menang di situ. Vietnam selalu menang di hadapan para penontonnya sendiri. Ya, disaksikan oleh para petinggi-petinggi dari negara Vietnam. Waktu di Jakarta, Pak Jokowi nonton. Ya, waktu gol, beliau gembira dan tepuk tangan. Tapi ini sekarang masalahnya mau melawan Vietnam di tempatnya Vietnam sendiri, di hadapan puluhan ribu pendukungnya Vietnam. Menang nggak ini? Nah, ya kan? Was-was juga. Di Indonesia kita bisa menang, itu mana yang 1-0. Tapi di Vietnam, selama 20 tahun kita nggak pernah menang, kalah melulu. Apa yang terjadi? Wah, ada yang bilang, nah, di Indonesia kemarin menang itu menang kebetulan. Menang untung. Coba di Vietnam, baru tahu rasa. Singkat cerita, terjadilah tanggal 26 Maret yang lalu. Indonesia lawan Vietnam di Vietnam sendiri. Baru menit ke-8 Indonesia menggolkan 1-0. Baru 8 menit itu Indonesia sudah menggolkan 1-0. Dan bagian terus gol kedua 2-0. Dan menjelang akhir peluit muncul 1 gol lagi 3-0. Di mana? Bukan di Jakarta, tapi di Vietnam sendiri. Yang 20 tahun di Indonesia nggak pernah menang di sana. Dan menangnya bukan 1-0, bukan 2-0, tapi 3-0 tanpa balas. Di depan puluhan ribu pendukung dari Vietnam. Ini menang? Menang, jelas. Apa ini menang besar? Menang besar, 3-0. Apa ini menang terbesar? Tidak. Nanti masih ada lagi melawan Filipina, nanti masih lagi melawan Irak. Indonesia menang besar, ya oke, betul. Apalagi 3-0, tapi ini bukan kemenangan terbesar. Kalau Indonesia lawan Vietnam bisa kasih 10-0, mungkin orang bilang ini terbesar yang pernah ada dalam sejarah timnas Indonesia. Tapi ini 3-0. Jadi menang besar, iya. Menang terbesar, tidak. Saudara, ada sebuah reality show. Apa ya disebut reality show dia? Pokoknya acara TV. Ya, acara TV. Di mana pesertanya adalah orang-orang yang, maaf ya, gemuk. Orang-orang yang gendut. Gendutnya juga nggak kira-kira, saudara. Gendutnya juga nggak kira-kira. Jadi benar-benar gendut lah, benar-benar gemuk lah. Dengan berat, kalau 100 kilo udah gemuk nggak, saudara? Orang Indonesia yang beratnya 100 kilo sudah kategori gemuk nggak? Gemuk ya? 150? 150 udah gemuk ya? Ini pesertanya adalah rata-rata di atas 200 kilo. Nah, terus ngapain mereka? Mereka lomba, masuk ke gym, kemudian dilatih oleh seorang trainer profesional dengan tujuan siapa nanti yang paling banyak penurunan berat badannya. Itu yang menang. Nama acaranya The Bigger Loser. Ya, the biggest loser, pecundang yang terbesar. Jadi nanti satu demi satu akan keluar. Ya, nanti ditimbang seminggu. Siapa yang paling kecil penurunan keluar. Jadi kalau yang kedua lebih berat, ketiga itu aman.
Tapi nanti dari seluruh peserta, siapa yang penurunannya paling kecil, itu keluar. Sampai nanti terakhir, siapa yang paling banyak mengalami penurunan berat badan. Ada seorang peserta namanya Henry Kingston, usia 45 tahun. Berat badannya adalah 215 kilogram. Kira-kira 3 kali saya ya. Saya cuma 65. 65 kali 3 baru berapa? 195. Nah, tiga saya ini masih kurang. Ya, dia 215 kilo. Kemudian targetnya dia adalah turun menjadi 110 kilo. Jadi berkurang 105. Nah, ini yang mau dikejar. Ya, minggu ke minggu berkurang sampai targetnya berkurang 105 kilo. Ya, jadi nanti akhirnya dia akan mempunyai berat 110 dari 215. Apa yang terjadi, saudara? Minggu pertama dilatih oleh trainer dan hasilnya jelek. Lebih dari itu, dia terlambat datang. Dan akhirnya dia dibully. Dan berakibat dialah orang pertama yang keluar dari acara reality show. Sudah gagal dalam penurunan, juga terlambat, bertengkar dengan pelatih dan sebagainya, akhirnya keluar. Pilihannya hanya dua, menyerah, putus asa, atau tidak menyerah. Nah, dia pilih tidak menyerah. Singkat cerita, saudara, dia berusaha dengan susah payah, dan akhirnya dia berhasil menurunkan berat badannya. Ya, berapa penurunan berat badannya? Seberat 83 kilo. Jadi dari 215 kilo, berat badannya berkurang 83 kilo. Sehingga sekarang 132 kilo. Targetnya 110. Tapi dia hanya berhasil 132, artinya berkurang 83 kilo. Menurunkan berat badan 83 kilo, hebat nggak, saudara? Hebat ya? Ibu-ibu aja coba berkurang 2 kilo, rasanya kayak gimana ya dunia ini. Berkurang 2 kilo, apalagi berkurang 5 kilo. Aduh, setengah mati berkurang 2 kilo. Udah gitu naik lagi. Ya, udah susah payah diet, turun, baru turunnya dikit, naik lagi. Gitu ya. Nah, dia berhasil menurunkan berat badannya 83 kilo. Pertanyaan saya, Henry Kingston yang berhasil menurunkan berat badan 83, itu berhasil nggak? Hasil. Apa ini keberhasilan terbesar? Tidak. Memang turun 83 kilo itu hebat. Itu berhasil, betul. Tapi ini bukan keberhasilan yang paling hebat, tidak. Karena ada orang lain peserta itu, dia kan udah keluar ya. Di dalam peserta itu ada yang berhasil menurunkan 87 kilo. Bukan 83 lagi, 87. Beda 4 kilo dengan dia. Apakah itu yang terbesar? Keberhasilan yang terhebat, 87? Belum tentu. Mungkin ada lagi yang lebih dari itu. Ya. Jadi kalau begitu, sesuai dengan khotbah hari ini, temanya adalah kemenangan terbesar. Pertanyaannya, apa itu kemenangan terbesar? Apa yang dimaksud dengan kemenangan terbesar? Paskah adalah kemenangan terbesar. Apa maksudnya? Nah, kita mulai dulu dengan kemenangan terbesar. Kemenangan terbesar itu adalah kemenangan yang tidak biasa. Indonesia menang 1-0 itu biasa. 3-0 ya besar, tapi bukan terbesar. Kemenangan terbesar adalah kemenangan yang luar biasa. Pernah ada pertandingan sepak bola menang 12-0. Ini baru luar biasa. 12-0, saudara. Tanpa balas. Nah, ini baru luar biasa. Disebut dengan sepak bola gajah. Ya. Nah, kemarin ada satu pertandingan. Hasilnya
satu kesebelasan menang 5-0. 5-0 termasuk besar ya, 5-0. Tapi yang lebih luar biasa, nah ini besar dan terbesar. Kenapa? Dicetak hanya oleh satu orang pemain. Jadi selama 2 kali 45 menit, 5 gol itu dia yang cetak semuanya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Satu pemain bisa cetak 2 gol, itu udah hebat. Satu pemain bisa cetak 3 gol sekaligus dalam satu pertandingan, hat-trick, itu hebat. Tapi satu pemain, dia yang cetak semua gol 5-5-nya, itu luar biasa. Jadi kemenangan terbesar itu adalah satu, harus kemenangan yang luar biasa. Bukan kemenangan biasa-biasa. Yang kedua apa? Di luar logika. Rasanya sih, kok bisa ya? Nggak logis ya. Tapi ternyata kenyataannya bisa. Nyaris mustahil. Nggak mungkin rasanya ya, tapi bisa. Itu namanya luar biasa. Itu namanya kemenangan yang terbesar. Pertama adalah hasilnya yang luar biasa. Kedua, melebihi logika dan nyaris tidak mungkin. Itu baru disebut kemenangan terbesar. Kembali untuk sepak bola contohnya. Tahun 2022 lalu, Piala Dunia di Qatar, pemenangnya juara dunia sepak bola adalah Argentina. Kemudian Argentina pernah diundang main di Jakarta. Kenapa saya cerita sepak bola? Pertama, saya senang sepak bola. Dan kedua, sepak bola itu olahraga rakyat yang paling banyak disukai oleh rakyat Indonesia. 270 juta, olahraga paling populer adalah sepak bola. Maafkan ibu-ibu yang mungkin gak suka sepak bola ya, maafkan. Argentina juara dunia datang ke Jakarta, diundang, dan melawan timnas Indonesia. Kira-kira Indonesia bisa menang nggak? Lawan juara dunia nih. Ya enggak lah. terlalu jauh. Ya, jarak prestasinya terlalu jauh. Lawan juara Asia pun kita belum tentu bisa menang. Apalagi ini juara dunia, gitu ya. Oke, tapi ini pertandingan persahabatan. Dan hasilnya apa? Indonesia kalah. Tapi Indonesia kalah nggak terlalu memalukan lah. Berapa skornya waktu itu? 3-1. Nah, jadi nggak terlalu memalukan lah. Minimal kita ngegolkan 1. Perhatikan saudara, kalau saat itu Indonesia bisa menang lawan Argentina, apa yang terjadi? Kalau waktu itu Indonesia bisa mengalahkan juara dunia sepak bola, kira-kira apa komentar orang? Gempar lah ya. Indonesia mengalahkan Argentina juara dunia. Iya. 1. Terus kedua, berapa kosong? 5-0. Udah pingsan dulu. Kenapa? Luar biasa. Mana mungkin ada Messi-nya gitu ya. Enggak tahu Messi waktu itu main nggak ya? Nggak main ya. Messi nggak main aja udah kita nggak bisa menang, apalagi Messi main gitu ya. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Argentina 5-0, itu baru namanya kemenangan yang terbesar. Nyaris nggak mungkin gitu ya. Dan memang nggak mungkin lah ya lawan Argentina yang juara dunia bisa menang. Oke. Yesus mengalahkan maut. Dia mati, tapi dia bangkit kembali. Mati, betul, mati. Kematiannya juga tragis. Disiksa dulu, saudara. Menderita. Ada orang yang meninggal waktu tidur. Nggak sakit, nggak di rumah sakit, di tempat tidur. Tidur, pagi-pagi sudah nggak ada. Orang bilang itu enak. Meninggal tanpa rasa sakit. Sehingga telah meninggal dunia dengan tenang. Nah, itu betul-betul seperti ini. Sebab ada orang yang meninggal karena dalam keadaan sakit. Menderita, sehingga orang bilang, penyakitmu telah sembuh.
kau nggak sakit lagi. Artinya sudah meninggal. Tapi Yesus meninggal dengan penderitaan. Dia tanggung semua itu, saudara. Bukan hanya secara fisik dia menderita. Dicambuk, kepalanya dikasih mahkota duri, nancep. Begitu nancep pasti darah keluar. Saudara pernah lihat nggak ada orang yang kecelakaan, terbentur, kepalanya pecah? Itu pasti darah mengalir. Karena di ini apa aja yang di daerah kepala kita, kalau ada luka itu darah akan mengalir. Beda dengan di seluruh tubuh dengan kepala. Begitu duri tancap, darah mengalir. Dan Yesus mati. Tapi Yesus yang mati, 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Orang mati biasa nggak? Dengar ada orang meninggal, paling kaget sebentar. Meninggal, paling begitu. Tapi kita nggak bilang, kok dia bisa meninggal sih? Nggak pernah ngomong gitu kan? Nggak pernah kita bilang kalau ada orang meninggal, kok bisa ya? Kok bisa dia meninggal ya? Kan harusnya nggak boleh meninggal ya? Nggak ada yang ngomong begitu. Paling kaget, kok cepat sekali meninggal? Atau kapan meninggalnya? Paling begitu. Yesus mati, meninggal. Tapi ketika dia bangkit kembali, meninggal hal biasa, tapi bangkit kembali adalah hal yang luar biasa. Tapi ada yang lebih luar biasa, saudara. Apa itu? Ada orang yang tahu kapan dia meninggal. Ada. Saya udah bilang kan? Kapan orang tahu bahwa dia meninggal? Kapan? 1, ketika dia bunuh diri. Tahu nggak dia kapan dia akan meninggal? Tahu dong, sebentar lagi. Begitu loncat, mati. Ada lagi yang kedua. Orang tahu kapan dia meninggal? Hukuman mati. Udah tahu dia, sebentar lagi ditembak. Tahu dia. Yesus tahu nggak kapan dia akan meninggal? Tahu. Dan dia sudah bilang, aku akan diserahkan. Dan aku akan mati. Murid-murid bilang, oh jangan ngomong begitu. Pamali, pamali, pamali. Yesus bilang, aku akan mati. Aku akan mati disalibkan. Dia udah bilang. Tapi ada satu hal, perhatikan saudara. Orang yang tahu bahwa dia akan meninggal, ada. Tadi yang bunuh diri, dia tahu. Yang kedua, orang akan ditembak mati karena hukuman eksekusi, dia tahu. Tapi pertanyaan saya, tahu nggak dia kapan dia akan hidup kembali? Boro-boro, kapan hidup? Emangnya bisa? Nah, gitu. Nggak tahu. Nggak bisa. Tapi Yesus beda. Nah, di mana bedanya? Kita buka Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Ini dia bedanya, saudara. Ada orang yang tahu kapan dia mati, tapi nggak tahu bagaimana nasibnya selanjutnya. Tapi Yesus tahu setelah dia mati apa yang terjadi. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. Yuk kita baca sama-sama. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari dan aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat 22. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci
dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Perhatikan, ada orang tahu kapan dia mati, tapi dia nggak tahu apa nasibnya selanjutnya, masuk surga atau masuk neraka. Kalau orang tahu akan masuk surga, mungkin dia akan berubah. Tapi kalau dia nggak tahu, bodoh amatlah, nanti mati nggak tahu, matilah, maka hidupnya akan sembarangan saja. Tapi kita tahu, kalau kita mati, kita masuk ke surga. Ya, kita tahu itu, anak-anak Tuhan. Yesus tahu, setelah 3 hari mati, apa yang akan terjadi? Bangkit kembali. Dan dia ngomong, saudara. Dia ngomong. Di Bandung, beberapa tahun yang lalu, pernah ada seorang pendeta, dia bilang, saya akan mati pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Dan dia perintahkan keluarganya untuk siapkan peti mati. Ya, orang kalau mau meninggalkan ya pasti siapin apa? Peti mati kan? Siapin. Pada hari itu, dari pagi, siang, sore, atau malam, entah jam berapa, dia akan mati. Dia udah bilang, ya pakai heboh juga. Masa sih? Mari kita lihat sama-sama lah. Gitu ya. Kita lihat deh sama-sama lah. Dan terjadilah pada hari itu. Di rumahnya, peti mati sudah disiapin. Hari itu dia bilang dia akan dipanggil Tuhan, meninggal. Bukan karena dibunuh, mati. Enggak. Bukan karena disuntik, mati. Enggak. Bukan karena ditembak, mati. Enggak. Mati kan. Apa yang terjadi? Meninggal nggak di hari itu? Ditunggu sampai malam. Nggak meninggal. Dapat apa? Malu. Ngomong kemana-mana. Tuhan kasih tahu saya. Hari ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Saya akan dipanggil Tuhan mati. Siapin semuanya. Pada harinya. Sampai malam ditunggu-tunggu. Mungkin jam 10 malam. Mungkin jam 11 malam. Mungkin jam 12 malam. Udah jam 1, udah jam 2, jam 3, jam 4. Tetap tidak meninggal. Malu. Nggak ada manusia yang tahu. Kecuali yang bunuh diri maupun yang ditembak mati karena hukuman mati. Nggak ada yang tahu kapan kita mati. Saudara tahu kapan saudara mati? Tahu? Tahu siapa duluan? Kalian duluan atau saya belakangan? Nggak ada yang tahu kan? Saya belakangan atau saudara duluan? Nggak ada yang tahu juga. Tuhan Yesus tahu kapan dia mati. Tapi yang luar biasa, dia tahu kapan dia bangkit. Dan dia ngomong, dia mati, terjadi kenyataan. Dia bangkit, terjadi kenyataan. Apa artinya? Allah kita luar biasa. Bisa bilang Allah kita luar biasa. Di dunia ini, ada nggak orang yang pernah bangkit dari kematian, saudara? Halo? Ada nggak orang yang pernah bangkit dari kematian selain Yesus? Ada nggak? Ada. Ada. Alkitab mencatat itu. Ada. Di luar Alkitab, ada juga orang yang mati, dibangkitkan. Ada. Tapi pertanyaannya, siapa yang membangkitkan mereka? Nah, di Alkitab, siapa yang membangkitkan mereka? Yesus. Ada orang yang membangkitkan dirinya sendiri? Tidak ada. Nah, itu ya, catat itu. Orang yang fakta memang pernah bangkit dari kematian, ada, tapi mereka dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dibangkitkan oleh Tuhan. Tidak dibangkitkan oleh dirinya sendiri. Yesus tidak. Yesus bangkit, dia bangkit sendiri. Berikutnya, orang yang dibangkitkan oleh Tuhan dari kematian, hidup lagi, mati lagi nggak? Mati lagi. Ya kan? Tapi Yesus, dia bangkit oleh dirinya sendiri, dan mati lagi nggak? Enggak. Kemana dia pergi? Naik ke surga. Bisa bilang, Allahku luar biasa. Amin. Mari kita ucapkan, Allahku luar biasa. Yesusku luar biasa. Apa arti kemenangan terbesar ini, saudara? Ini yang saya maksud dengan kemenangan terbesar.
Yesus mati biasa. Yesus bangkit itu luar biasa. Itu nggak mungkin. Itu memenuhi persyaratan kemenangan terbesar. Masuk logika? Nggak masuk logika. Ada orang mati bisa hidup kembali. Itu kemenangan terbesar. Nah sekarang apa arti, apa pengaruh kemenangan terbesar dari Tuhan Yesus di hari Paskah? Yang pertama, Dia adalah Tuhan. Dia Maha Kuasa. Ada orang ngaku-ngaku Tuhan. Kemarin di Sumatera Utara, ada ngaku nabi, ngaku apa, ujung-ujungnya apa? Ditangkap. Ya, ditangkap. Ada yang ngaku rasul, ujung-ujungnya apa? Ditangkap. Kalau kamu memang nabi, kamu punya kuasa, nggak ditangkap dong. Ditangkap. Kalau ditangkap gimana? Begini. Kemenangan terbesar, Yesus bangkit dari kematian, membuktikan dan pengaruhnya pada kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Yang kedua, Yesus mengalahkan maut. Apa pengaruhnya buat kita? Pengaruhnya, kita harusnya binasa, masuk dalam neraka. Sekarang kita pindah, masuk ke surga. Bersuka cita enggak? Pindah rumah. Senang nggak? Ya, yang belum mengalami nggak bisa ngomong. Tapi yang pernah ngalami, meskipun kontrak, pindah rumah ke rumah yang lebih besar, meskipun kontrak, senang nggak? Sekarang dari kontrak pindah rumah sendiri, senang nggak? Senang atau senang banget? Kita pindah nih dari neraka ke surga, senang nggak? Pakai banget. Senang banget ya. Kemenangan terbesar membawa kita pindah dari neraka ke surga. Yang ketiga, saudara, kemenangan terbesar di hari Paskah. Apa pengaruhnya pada kita? Pengaruhnya adalah kalau maut aja dikalahkan, iblis dipermalukan. Apalagi masalah yang kita hadapi. Yesus sanggup mengalahkan maut. Yesus sanggup mengalahkan si iblis. Dia pijak-pijak si iblis. Dia ejek, hai maut, di manakah sangatmu? Hai maut, di manakah kuatmu? Kalau iblis dia mampu kalahkan, maut dia mampu kalahkan. Pertanyaannya, sanggup nggak Tuhan menolong kita mengatasi masalah kita? Sanggup tidak? Adakah masalah yang terlalu besar sehingga bilang, sebentar ya, ini memang berat. Mungkin nggak Tuhan bilang begitu? Tidak. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Semuanya kecil. Nah, karena itu kita bersuka cita menyambut kemenangan Tuhan Yesus. Kemenangan terbesar. Artinya, dia sanggup menolong kita. Dia tidak hanya sanggup memindahkan kita dari neraka ke surga. Menyelamatkan kita dari dosa kepada hidup yang kekal. Lebih dari itu, apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, saudara. Saudara punya masalah nggak? Punya? Nggak malu ngaku punya masalah? Hah? Malu nggak ngaku punya masalah? Kenapa harus malu? Ya kan? Kenapa? Tidak ada satupun manusia di dunia yang tidak punya masalah. Ada yang bilang begini, Pak Yunus, saya tidak punya masalah. Betul? Iya. Tapi saya ketemu tuh masalah kamu. Apa masalah saya? Ya itu masalahnya. Masa ada manusia yang tidak punya masalah? Itu masalah itu. Itu masalah. Sebab kalau ada orang betul-betul tidak punya masalah, dia masih perlu Tuhan nggak? Masih perlu Tuhan nggak? Kedua, dia masih perlu orang lain nggak? Enggak. Masalahnya, ada nggak orang yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain? Ya, jadi kita semua punya masalah. Kecil, sedang, besar. Apapun masalah kita, saudara, Tuhan sanggup mengatasi. Kenapa? Kemenangan terbesar
telah dia raih. Maut dikalahkan, iblis dipermalukan. Karena itu jangan takut, jangan khawatir. Masalahku, kira-kira Tuhan sanggup atau enggak? Mau atau tidak? Mari kita lihat Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, kemenangan terbesar sudah diraih. Dan itu diberikan kepada kita. Kita baca bersama-sama Lukas 1 ayat 37. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa masalah kita? Bawa kepada dia. Saudara, saya dari Senin kemarin doa dan puasa. Ya, doa dan puasa sampai hari Sabtu. Kenapa? Saya mau minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong. Saya tahu doa aja nggak cukup. Saya tahu doa aja nggak cukup. Karena Yesus pernah bilang, yang begini tidak cukup hanya dengan doa, tapi harus dengan puasa. Ya, doa ada kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Tapi doa orang benar ditambah dengan puasa besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Dan karena itu saya putuskan, Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu. Saya mau doa puasa. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, di hari Kamis itulah yang saya anggap masalah, yang saya minta Tuhan tolong, karena saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Di hari Kamis malam, Tuhan kasih jawaban. Masalahmu itu masalah kecil. Bagi saya itu masalah besar, saudara. Tapi bagi Tuhan itu masalah kecil. Kamis malam itu saya dibukakan oleh Tuhan. Ya, saya bilang, iya Tuhan, betul. Masalahku ini ternyata betul, masalah kecil. Kenapa? Ternyata ada masalah besar lain yang saya nggak tahu. Nah, ini dia. Tuhan bukakan itu pada hari Kamis malam. Sesuatu yang saya anggap itu masalah besar. Saya nggak sanggup lagi mengatasinya. Karena itu saya putuskan, Tuhan, aku mau berteriak, aku mau berseru dengan doa dan puasa. Tapi Tuhan selama Senin, Selasa, Rabu, sampai Kamis, mungkin Tuhan senyum aja gitu ya. Yunus, yang kamu anggap itu begitu besar, begitu luar biasa, itu kecil. Tapi kamu nggak tahu, ada masalah lebih besar yang kau hadapi. Kamis malam itu, satu kesadaran saya, masalah besar yang saya rasakan, untuk itu membuat saya menjadi puasa. Ternyata itu sebenarnya masalah kecil. Tapi ada masalah besar yang kamu belum sadari. Nah, Tuhan bukakan. Wow, baru saya tahu. Dan kemudian saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang saya mengerti, kenapa ada masalah besar yang terjadi yang membuat saya puasa. Itu sebenarnya Tuhan sengaja. Tuhan tahan. Sesuatu yang saya tunggu-tunggu Tuhan rem. Tuhan stop. Sebab kalau itu Tuhan kasih ke saya, itu membuat saya stres. Itu membuat saya justru punya masalah yang jauh lebih besar. Tuhan tahu itu. Karena itu Tuhan stop. Stop. Karena kamu punya masalah yang lebih besar. Ini. Selesaikan. Nah, kalau ini selesai, itu tinggal kubukakan, masalah selesai. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Karena itu saudara, setiap kita punya masalah, berdoalah pada Tuhan. Kalau engkau sudah merasa, aduh sudah doa, belum juga ada jawaban, puasa. Doa puasa. Sabtu saya sudah selesai puasa, hari ini saya bisa makan
siang enak, selama puasa lapar ya kita harus tahan. Ya. Sekarang saya udah tenang. Saya udah bersuka cita. Pertama saya nggak perlu takut lagi, karena sudah tahu masalah yang saya nggak berat itu nggak masalah berat. Itu hanya masalah Tuhan tunda, supaya masalah yang lain yang sedang ada yang saya tidak tahu itu bisa diselesaikan. Dan saya percaya podcast yang saya sedang dengan tim siapkan, waktunya Tuhan pasti semua berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, dengan luar biasa. Ada Tuhan. Kemenangan terbesar yang Tuhan raih itu diberikan untuk kita. Karena itu tidak ada masalah yang terlalu besar untuk Tuhan bisa selesaikan. Haleluya. Mari kita berdoa.